Polisi akan menggelar rekonstruksi kasus kematian Raden Adante atau Dante, anak dari artis Thamara Tiasmara yang tewas di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Rekonstruksi akan dilakukan di lokasi kejadian. Tersangka Yuda Arfandi yang juga kekasih ibunda Dante akan dihadirkan untuk memeragakan sejumlah adegan. Yuda diketahui adalah orang dewasa yang menemani Dante berenang sebelum akhirnya bocah berusia 6 tahun itu meregang nyawa. Untuk mengetahui informasi terkini dari rekonstruksi kasus kematian anak artis Thamara Tiasmara Dante, kita bergabung dengan rekan Adi Mulya di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang, Adi Mulya. Seperti apa informasi terbaru dari rencana rekonstruksi pada hari ini? Ya baik, selamat siang Putri Windasari dan juga pemirsa. Tepat di belakang kami ini merupakan proses rekonstruksi dari pembunuhan yang kemudian melibatkan korban Dante, anak dari selebriti Thamara Tiasmara. Bisa Anda lihat pemirsa, di belakang kami ini merupakan proses rekonstruksi yang nantinya memang dari proses rekonstruksi ini diadakan di dua tempat, di mana tempat pertama terletak di Polda Metro Jaya dan nantinya kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan bertolak ke kolam renang di daerah Pondok Kelapa untuk melanjutkan rekonstruksi yang kedua. Penyidik Jatanras ini nantinya dari Polda Metro Jaya berencana melakukan rekonstruksi kasus penenggelaman anak artis Thamara Tiasmara, Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante pada hari ini, dan dalam rekonstruksi ini dimulai tadi dan nantinya rekonstruksi, nah bisa Anda lihat pemirsa di belakang ini merupakan tersangka kasus penenggelaman anak artis Thamara Tiasmara yang mengenakan baju tahanan, di mana rekonstruksi di Polda Metro Jaya ini terdapat dari agenda atau adegan dari 2 hingga 12, di mana sisanya nanti akan dilaksanakan di kolam renang atau di tempat kejadian perkara. Nantinya setelah rekonstruksi diadakan di sini, kepolisian akan langsung bertolak ke TKP kolam renang Palem Tirtamas, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Usai istirahat, kemudian ada sholat dan makan siang, dan langsung meluncur ke kolam renang Tirtamas. Artis Thamara Tiasmara dipastikan hadir dalam rekonstruksi kali ini, dan dalam reka adegan atau rekonstruksi meninggalnya sang anak, ia akan melihat bagaimana kemudian adegan-adegan, belasan adegan yang akan dilakukan langsung oleh tersangka. Ini telah diungkap sebelumnya juga oleh kuasa hukum Thamara, Sandi Arifin. Seperti yang Anda lihat pemirsa di belakang kami ini merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Dante, anak dari selebriti Thamara Tiasmara. Sebagai informasi pemirsa, kekasih Thamara Tiasmara ini yang bernama Yuda Arfandi membenamkan Dante, diduga membenamkan mati sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Kepada polisi, Yuda mengaku hal itu ia lakukan untuk melatih pernafasan Dante. Sebelumnya, dokter juga menyatakan Dante meninggal kehabisan oksigen karena memang tenggelam, dan kini tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Dalam kasus ini memang Yuda dijerat pasal berlapis pemirsa, yakni pasal 76C dijungtokan dengan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang. Seperti yang Anda lihat pemirsa, ini merupakan adegan ke-13 di mana dalam hal ini juga melibatkan tim Inafis Polri. Kemudian beberapa adegan memang dilangsungkan di sini sebelum nantinya adegan-adegan lainnya akan dilakukan atau memang harus dilakukan di tempat kejadian perkara, yakni di kolam renang Tirtamas yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yuda Arfandi juga dijerat pasal tentang pasal nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 pemirsa KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan
juga dijerat dengan pasal 359 KUHP. 359 KUHP maksud kami tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Bisa Anda lihat pemirsa, proses rekonstruksi sedang berlangsung, dilakukan di sebuah mobil berwarna hitam yang di dalamnya terdapat Yuda Arfandi atau tersangka. Nah, bisa Anda dengar pemirsa, tadi polisi menyebut untuk adegan di rumah ini telah dilakukan hingga adegan ke-13 kali ini. Dan sisanya memang adegan akan dilakukan di kolam renang Tirtamas Kelapa II, Jakarta Timur. Dan memang harus dilakukan di tempat kejadian perkara, di mana tempat kejadian perkara ini merupakan tempat meninggalnya atau tragedi tenggelamnya Dante, anak dari Tamara Tiasmara, terjadi. Di sini kita bisa lihat pemirsa bagaimana tim kepolisian mengadakan rekonstruksi dan nantinya setelah ini memang dari kepolisian langsung bertolak ke kolam renang atau ke tempat kejadian perkara yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Bisa Anda lihat di sini? Di sini bisa Anda lihat pemirsa, di depan kami ini merupakan Tamara Tiasmara, yang mana Tamara Tiasmara merupakan ibunda dari Dante yang meninggal dunia di kolam renang di kawasan Kelapa II, Jakarta Timur. Mbak Tamara bisa meminta waktunya sebentar, Mbak? Oh ya, pemirsa, kami mencoba tadi ingin bertanya dengan Mbak Tamara Tiasmara, ibunda dari Dante, namun untuk beberapa hal dari Tamara ini masih belum dapat memberikan keterangan kepada pemirsa sebelum nantinya dari Tamara dan kepolisian akan bertolak langsung ke tempat kejadian perkara yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di sini kami ulas kembali pemirsa, tadi telah dilangsungkan beberapa adegan dari adegan kedua hingga adegan ke-12, yang sisanya nanti tentu akan dilangsungkan di tempat kejadian perkara. Untuk sementara, silahkan Putri. Adi, rencananya ada berapa adegan yang akan diperagakan oleh tersangka di lokasi kejadian? Ya baik Putri Windasari dan juga pemirsa, memang rencananya dari rekonstruksi yang dilangsungkan di dua tempat ini akan dilangsungkan 19 adegan rekonstruksi. 19 adegan ini dibagi ke dalam dua tempat, di mana adegan 2 dan 12 dilakukan di Polda Metro Jaya yang telah tadi Anda saksikan semua Putri dan juga pemirsa. Sementara sisanya untuk adegan 1, kemudian adegan 14 hingga adegan 4. Mohon maaf, maksud kami ralat kembali, ada 49 adegan Putri, di mana adegan 2 hingga 12 telah dilangsungkan tadi di Mapolda Metro Jaya, sementara untuk adegan 1, 14 hingga adegan 49C akan dilakukan di tempat kejadian perkara, yaitu di kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Silakan Putri. Ya Adi, dari hasil penyidikan saat ini, apakah ada kemungkinan polisi masih terus atau mungkin ada tersangka lain yang akan dirilis sama polisi dari kejadian kematian Dante ini? Putri dan juga pemirsa, memang kami belum dapat memastikan apakah akan ada tersangka-tersangka lain dalam kasus ini, karena untuk di hari ini fokus dari kepolisian mengadakan rekonstruksi, yaitu untuk melihat adegan-adegan yang dilakukan oleh tersangka utama yang pada kali ini masih dalam penyidikan. Tersangka utama yaitu Yuda Arfandi, yang dalam hal ini ialah yang melakukan proses pembenaman atau penenggelaman terhadap Adante, anak dari selebriti Tamara Tiasmara yang meninggal dunia di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Baik. Silakan Putri. Kalau untuk motif dari tersangka ini apakah sudah dirilis oleh pihak kepolisian? Ya. Baik Putri dan juga pemirsa, untuk motif
dari tersangka Yuda Arfandi ini sejauh ini masih dalam proses penyidikan, maksud kami, karena memang terdapat berita simpang siur di luaran sana mengenai motif dari Yuda Arfandi melakukan pembenaman terhadap Dante. Namun untuk saat ini karena prosesnya masih dalam proses penyidikan, polisi masih terus berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang ada, kemudian motif-motif dan alasan dari Yuda Arfandi melakukan penenggelaman terhadap Dante. Karena memang sebelumnya, Putri dan juga pemirsa, kita dapat melihat ketika berita beredar, Yuda Arfandi ini sempat berkelit atau sempat memberikan alasan jika hal yang ia lakukan, proses pembenaman dan juga penenggelaman terhadap Dante ini adalah upaya untuk melatih pernafasan dari Dante itu sendiri. Namun setelah ia melakukan aktivitas proses latihan dari pernafasan Dante ini, ternyata Dante tidak bertahan hingga akhirnya Dante meninggal dunia. Namun untuk motif-motif yang lain masih dalam proses penyidikan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian, Putri. Adi, ibu dari Dante, Tamara Tiasmara, apakah juga ikut memeragakan adegan dalam rekonstruksi ini? Ya, Putri dan juga pemirsa, untuk saat ini kami melihat jika Tamara Tiasmara atau ibunda dari Dante ini tidak ikut memeragakan dalam proses rekonstruksi dari adegan 1 kemudian hingga 12 ini. Fokusnya memang adegan-adegan ini yang dilakukan oleh Yuda Arfandi itu sendiri sebelum nantinya bertolak ke kolam renang, dan di sana adegan-adegan yang lebih jelasnya akan terjadi di sana karena memang di Pondok Kelapa itulah merupakan tempat kejadian dari Dante meninggal dunia. Jadi di Pondok Kelapa, maksud kami, jadi tadi ada adegan 1 hingga 12 dilakukan di Polda Metro Jaya yang dalam keterangannya memang itu berlatarkan kemudian rumah, mobil dari Yuda Arfandi itu sendiri sebelum kemudian nantinya berangkat ke kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur, di mana kolam renang tersebut menjadi tempat dari Dante meninggal dunia ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Untuk sementara demikian, Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Ya pemirsa, polisi terus mendalami kasus kematian tragis Raden Adante atau Dante, bocah berusia 6 tahun, anak dari artis Tamara Tiasmara. Setelah menjerat kekasih ibunda Dante, Yuda Arfandi dengan pasal pembunuhan berencana, polisi mengungkapkan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Kasus kematian Raden Adante atau Dante, anak artis Tamara Tiasmara dan musikus Angger Dimas pada 27 Januari lalu menjadi viral setelah sebuah rekaman CCTV di lokasi kejadian beredar di media sosial. Bocah berusia 6 tahun itu diduga tewas akibat ditenggelamkan di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur oleh kekasih ibunya, Yuda Arfandi. Dalam rekaman kamera pengintai tersebut terungkap Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Setelah dilakukan gelar perkara dengan sejumlah alat bukti, Yuda akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana. Dari pasal yang kita terapkan, kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Untuk masalah pembuktiannya, indikasi ada pembunuhan berencana kami sudah terapkan. Kami akan nanti perkuat dengan keterangan saksi maupun ahli, termasuk kami akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang memiliki sertifikasi untuk melatih renang ataupun ahli di bidang renang. Setelah Yuda ditetapkan sebagai tersangka, nama ibunda Dante, Tamara Tiasmara, tak lepas dari sorotan. Sejumlah fakta tentang Tamara yang dikait-kaitkan dengan peristiwa meninggalnya Dante pun menyeruak ke publik. Di antaranya soal kedatangan Tamara ke kolam renang yang menjadi lokasi kejadian sepekan sebelum peristiwa duka itu.
Fakta itu pun sontak memantik spekulasi beragam. Apakah kedatangan Tamara ada hubungannya dengan peristiwa terenggutnya nyawa sang anak? Bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban, saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Sehingga setelah itu baru diputuskan bahwa akan melaksanakan latihan renang di kolam tersebut. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playgroundnya. Apalagi ini, berenang, misalkan banyak yang bilang, lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata benar pas saya datang, airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak, ini airnya kenapa butek? Oh, itu lagi mau dikuras, Bu. Kemarin habis weekend, jadi agak kotor. Nanti mau kita kuras kok. Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi. Entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Polisi mengungkapkan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru. Namun penyidik saat ini masih mendalami kasus tragis itu dari berbagai sisi, termasuk menggali keterangan dari para saksi, tersangka, serta pemeriksaan ahli. Tim TV One mengabarkan.